وموعظة الله ورحمته الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. كلام قديم لا يمل سماعه عن قولي وفعلي ونية في أسلافي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي. فيا ربي متعني بسر حروفه ونور فيه قلبي وسمعي ومقلتي وسائل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم الصحابة. Al-Baqarah ayat 233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-rada'ah. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-rada'ah. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. La tukallafu nafsun illa wus'aha. La tukallafu nafsun illa wus'aha. La tudarru walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi wa 'alal warisi mithlu dhalik. Ulangi. La walidatum biwaladiha wala biwaladihi wa 'alal warisi mithlu dhalik. Fa in arada fisalan an taradim minhuma wa tashawurin fala junaha alaihima. Fa in arada fisalan an taradim minhuma wa tashawurin
in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wa in aradtum an tastardi'u wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Ya. Wal walidatu, adapun para ibu, yurdi'na, para ibu itu sebaiknya menyusui auladahunna, anak-anaknya, haulaini kamilaini, selama 2 tahun kamilaini, sempurna. Liman aroda, bagi orang aroda yang menghendaki, ayyutimma, untuk menyempurnakan ar-rodho'ah, susuan. Jadi seorang ibu idealnya memberikan ASI kepada anaknya itu sampai 2 tahun kalau ingin sempurna dalam menyusui anaknya. Wa 'alal mauludi, dan bagi seorang ayah, lahu rizkuhunna, bagi seorang ayah itu wajib memberikan rizkuhunna, rizkinya seorang ibu, wa kiswatuhunna, dan pakaian-pakaian mereka, bil ma'rufi, dengan cara yang baik. La tukallafu nafsun illa wus'aha, la tukallafu, tidaklah dibebani, nafsun, setiap jiwa, tiap pribadi, illa wus'aha, kecuali sesuai dengan kadar kesanggupannya. La tudurra walidatum biwaladiha, janganlah membuat menderita walidatun, seorang ibu, biwaladiha, karena anaknya. Artinya menderita itu memaksakan diri untuk merawat anaknya melebihi batas kemampuan. Wala mauludul lahu biwaladihi, begitupun juga bagi seorang bapak, ya jangan sampai seorang bapak itu susah menderita karena mengurus anaknya di luar batas kemampuannya. Wa 'alal warisi mislu dzalik, begitupun juga bagi ahli warisnya. Maksudnya umpama terjadi perceraian, misalkan karena meninggal dunia atau yang lain, kemudian seorang istri yang ditinggal suaminya tadi memiliki anak yang masih bayi, maka kewajiban untuk memberi nafkah kepada si ibu dan bayinya itu ya dibebankan pula kepada para ahli warisnya. Ahli waris jadi suami misalkan, tetapi ahli waris ini dalam ikut menanggung kebutuhan ibu dan anaknya juga sama kayak tadi, tidak melebihi batas kemampuannya. Fa in aroda fisolan, apabila bapak dan ibu itu aroda menghendaki fisolan, untuk memisahkan, ngantarodin, memisahkan maksudnya menyapih, antarodin minhuma, atas kerelaan keduanya, wa tasyaburin, dan setelah bermusyawarah, fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa bagi keduanya. Misalkan seorang anak bayi ingin disapih walaupun belum sampai 2 tahun,
atas dasar kerelaan keduanya. Wa in aradtum, jika kamu sekalian wahai para suami, antas tardi'u auladakum, engkau ingin menyusukan anakmu, auladakum anak-anakmu. Menyusukan itu maksudnya anaknya itu disusukan kepada orang lain. Fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa pula alaikum bagi kamu sekalian. Idza salamtum ma ataitum bil ma'ruf. Idza salamtum, jika engkau menyerahkan ma ataitum, apa yang engkau berikan, bil ma'rufi, dengan cara yang baik. Maksudnya jika engkau menyerahkan bayaran atau mengupah orang yang menyusui tadi. Wattaqullah, bertakwalah engkau pada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah, bima ta'maluna basir, terhadap apa saja yang kalian ketahui. Basir, Allah itu maha melihat. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman aroda ayyutimar rodho'ah. Jadi idealnya bagi seorang ibu itu memberikan ASI kepada anaknya itu kalau mau sempurna memang sampai 2 tahun. Nah, selama seorang ibu itu memberikan ASI, maka seorang bapak ini benar-benar harus memperhatikan kebutuhan ibu, apakah makanannya ataukah pakaiannya dan lain sebagainya. Termasuk kalau misalkan ibu tersebut, istri tersebut itu telah dicerai oleh suaminya, dicerai dalam keadaan punya anak kecil, maka bapaknya tetap harus bertanggung jawab. La tukallafu nafsun illa wusaha. Namun demikian tetap tidak melampaui batas kemampuannya. Wa 'alal mauludi rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. La tukallafu nafsun illa wusaha. Dalam menjalankan kewajibannya tetap tidak melebihi batas kemampuannya. Selanjutnya, la tudorro walidatum biwaladiha. Seorang ibu itu juga walaupun dia tetap wajib menyusui kepada anak-anaknya, tetapi itu juga tidak berlebihan yang melampaui batas kemampuannya. Semisalkan karena faktor kesehatan terpaksa, misalkan seperti zaman sekarang itu, misalkan karena faktor kesehatan tidak bisa memberikan ASI yang sempurna, akhirnya kemudian diberi minum susu sambung, ya begitu juga tidak apa-apa. Nah, wala mauludul lahu biwaladihi. Seorang bapak juga dalam memberikan kebutuhan ibu dan anaknya juga yang tidak memberatkan. Wa 'alal warisi mislu dzalik, begitupun juga para ahli warisnya. Umpamanya kewajiban ini beralih kepada mereka. Fa in aroda fi solan ngantarodin minhuma wa tasawurin fala junaha alaihima. Jika bapak dan ibu menghendaki untuk menyapih anaknya, misalkan belum nyampe 2 tahun, ya tidak ada dosa, boleh-boleh saja, asalkan ngantarodin minhuma wa tasawurin, saling ridho, saling rela karena telah bermusyawarah. Artinya semuanya demi kebaikan bersama. Wa an aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha alaikum idza salamtum ma ataitum bil ma'ruf. Apabila para bapak-bapak ini ingin anaknya itu menyusui ASI, mendapatkan ASI dari orang lain, dari wanita lain, yaitu boleh-boleh saja, tidak dosa selagi dia memberikan upahnya, bayarannya bagi wanita yang menyusui. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Tetapi khusus untuk menyewa orang, ibaratnya ya untuk menyusui, walaupun boleh, harus diperhatikan aturannya, karena ada resiko. Apa itu resikonya? Bahwa wanita lain yang menyusui anak tersebut itu statusnya itu bisa jadi mahram, termasuk dengan anak-anaknya. Maka
Kalau misalkan ada orang itu ibunya, istrinya tidak bisa menyusui, lalu ada wanita lain yang asinya berlebih, ya boleh saja dia disusukan ke wanita lain. Tapi benar-benar harus diketahui siapa wanita itu. Lalu ketika besar itu anaknya diberitahu, nak, kamu adalah saudara sepersusuan dengan anaknya ibu itu. Karena apa? Karena saudara sepersusuan itu telah menjadi mahram, saling terhalang untuk menikah. Artinya misalnya bayinya laki-laki, terus ibu yang menyusui tadi itu, yang ibu lain itu punya anak perempuan, suatu ketika ya tidak boleh menikah, begitu ya. Menurut penjelasan ulama, syaratnya apabila dia menyusuinya itu batasnya minimal itu 5 kali menyusui ke atas. Kalau masih 1, 2, 3 belum sampai 5 ya belum sampai menyebabkan status menjadi saudara persusuan. Ya kalau idealnya ya sebenarnya jangan gampang-gampang nusokke anak kepada orang lain, walaupun itu boleh, walaupun itu halal dan tidak dilarang. Cuma ada resiko tadi bahwa anak kita itu akan bersaudara dengan anaknya ibu orang lain yang menyusui anak kita. Nah khawatirnya kalau tidak ngati-hati, mbok nanti kalau gede itu do seneng-senengan tanpa diketahui dinikahkan, padahal itu saudara sepersusuan, istilahnya seperti itu. Jadi yang namanya mahram itu kan haram dinikahi itu ada karena saudara kandung, ada karena, jadi ada ke kanan ke kiri saudara, ada ke atas bawah ibu, anak, cucu gitu. Ada juga karena hubungan perkawinan. Nah ada juga karena hubungan persusuan, jadi dia pernah mendapatkan ASI dari orang lain. Itu saja isi tentang surat Al-Baqarah ayat 233. Kita lanjutkan besok insyaallah di 234. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.